Imbalan untuk karyawan. Tinjauan atas kompensasi tambahan untuk karyawan. Tekanan sosial, kompetisi, dan langkanya karyawan yang berbakat telah menimbulkan kompensasi tambahan untuk karyawan selain gaji. Beberapa dari kompensasi tambahan beserta akuntansinya dijelaskan sebagaimana berikut ini. Kontrak kompensasi tangguhan merupakan perjanjian untuk membayar karyawan di masa yang akan datang, beberapa dengan syarat tertentu. Yang kedua ada hak apresiasi saham, merupakan hak atas sejumlah tertentu saham yang diberikan kepada karyawan. Opsi saham, kompensasi karyawan berbasis saham atau kadangkala disebut hak saham karyawan, merupakan bentuk kompensasi insentif yang paling terkenal. Ada banyak alasan, yaitu 1. Untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan kepemilikan pada perusahaan dan karenanya menyatukan insentif karyawan dan perusahaan. 2. Sarana untuk menarik karyawan yang berbakat dan giat berusaha. 3. Memberikan kompensasi kepada karyawan tanpa perlu mencatat biaya. 4. Merupakan bentuk kompensasi karyawan namun tidak memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Karakteristik kompensasi berbasis saham. Kompensasi karyawan berbasis saham merupakan perjanjian kesempatan yang diberikan suatu perusahaan kepada karyawannya bahwa karyawan dapat membeli sejumlah tertentu saham perusahaan pada harga tertentu atau setelah melewati suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang. Dasar ekonomis kompensasi karyawan berbasis saham. Manfaat maupun biaya kompensasi karyawan berbasis saham antara lain 1. Manfaat kompensasi karyawan berbasis saham adalah potensi kenaikan nilai perusahaan yang berasal dari dampak insentif terhadap perilaku karyawan. 2. Biaya kompensasi karyawan berbasis saham terletak pada potensi dampak ilusinya. Akuntansi dan pelaporan kompensasi karyawan berbasis saham, terdapat dua masalah akuntansi utama yang terkait dengan kompensasi karyawan berbasis saham, yaitu 1. Dilusi laba bersaham, 2. Pengakuan biaya kompensasi karyawan berbasis saham. Analisis kompensasi karyawan berbasis saham. 4 hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Meskipun dampak presentasi tidak besar, jumlah absolutnya cukup besar. 2. Laba pro forma tidak mencerminkan dampak kompensasi karyawan berbasis saham secara keseluruhan, karena biaya opsi sebelum tahun 1995 diabaikan. 3. Penting untuk memahami dampak yang tersembunyi kompensasi karyawan berbasis saham, yaitu dampak pemanen yang ditaksir akan berlanjut terus. 4. Banyak perusahaan dan industri lain yang terkena dampak yang lebih besar dibandingkan dengan Pfizer.